Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 911 Li Ruoxi yang kejam. Lin Juntian tidak berhenti sama sekali karena dia tidak mempercayainya sama sekali. Apakah ada orang di dunia ini yang berani bersikap begitu sombong, begitu bangga, dan begitu? Lin Juntian tidak dapat berpikir lebih jauh sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya. Karena Ji Fei sudah tiba di depannya, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia mencengkeram lehernya dengan tangannya. Mata Lin Juntian langsung membelalak, pupil matanya membesar, dan dia menatap Ji Fei seolah-olah sedang melihat monster. Kecepatannya terlalu cepat, gerakannya terlalu cepat, dan keberaniannya terlalu besar. Karena dia adalah orang yang bisa menggunakan racun, dan bahkan seluruh tubuhnya beracun. Tetapi Ji Fei tampaknya kebal terhadap semua racun. Dia langsung mencengkeram lehernya, dan kemudian perlahan-lahan menggunakan 5 jarinya. Lin Juntian dapat melihat jari-jari Ji Fei perlahan-lahan menutup, dan napasnya menjadi semakin sulit. Jika kau berani membunuhku, kau akan diracun sampai mati. Lin Juntian mengatakan ini dengan suara tidak lancar, ingin menakut-nakuti Ji Fei, ingin Ji Fei menyerah dan menyelamatkan hidupnya. Sungguh disayangkan, terdengar suara patah tulang leher yang keras, dan Lin Juntian tidak menghembuskan napas terakhirnya. Sebaliknya, darah menyembur keluar dari bagian yang patah. Dan itu sungguh spektakuler. Dia menatap segala yang ada di depannya dengan mata terbelalak. Bagaimana mungkin dia tidak terpikir akan hal ini? Saya baru saja mati seperti ini, begitu saja, dia mati total. Meskipun ia berusaha keras untuk mengendalikan hidupnya dan memperjuangkannya kembali, ia gagal. Keluarga Lin pantas mati. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengendurkan tangannya. Tubuh Lin Juntian terjatuh ke tanah, tergeletak diam bersama Lin Qingshan yang baru saja hancur berkeping-keping. Kalian anggota keluarga Lin tidak akan sendirian di jalan menuju dunia bawah. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke depan. Hanya tatapannya membeku seketika. Lalu matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan penampilan Li Ruoxi berdiri tepat di depannya. Mata Ji Fei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berlari cepat ke arah Li Ruoxi. Tepat saat dia hendak mencapai Li Ruoxi, Long Meiying berteriak keras, "Kakak ipar dikendalikan oleh Dewa Gu, kamu harus berhati-hati." Teriakannya masih terlambat satu ketukan. Wah! Li Ruoxi meninju dada Ji Fei. Ji Fei merasa tubuhnya seperti tertabrak kereta api. Matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin Li Ruoxi memiliki kekuatan seperti itu? Seteguk darah muncrat keluar dan tubuh itu dengan cepat mundur ke belakang. Butuh lebih dari 10 langkah baginya untuk berdiri tegak. Ruoxi, kamu. Sialan kau, beraninya kau menyakiti begitu banyak orang di keluarga Lin, aku akan memastikan kau mati dengan menyedihkan. Li Ruoxi membuka mulutnya, dan suaranya berubah total, menjadi suara seorang Dewa Gu. Ji Fei merasa jantungnya seperti ditinju lagi, lalu dengan suara dia kembali memuntahkan darah. Sangat menyakitkan, terutama ketika aku memikirkan apa yang mereka katakan sebelumnya bahwa jiwa Li Ruoxi telah dilahap. Jika memang begitu, bukankah begitu? Kesedihan muncul dari hatiku. Jika orang lain, Ji Fei akan membunuhnya secara langsung. Tetapi inilah istriku, istri yang telah mencintaiku sepenuh hati, dan telah menungguku selama 15 tahun, dan telah bersatu denganku. Pengalaman istrinya membuatnya patah hati. Rasanya sakitnya seperti ditusuk pisau, atau lebih tepatnya seperti dibunuh. Sambil menutupi dadanya,
Tatapan matanya kehilangan kesombongan tadi dan dipenuhi dengan lebih banyak keengganan, kelembutan, dan bahkan kesedihan. Di mata Long Meiying, ekspresi Ji Fei penuh dengan rasa bersalah. Jika dia menyelamatkan Li Ruoxi lebih awal, ini tidak akan terjadi. Feng Huang bahkan lebih patah hati, merasa menyalahkan diri sendiri dan sakit hati terhadap Ji Fei. Bahkan Bai Ruo pun tercengang. Aura yang baru saja ditunjukkan Ji Fei membuatnya tiba-tiba merasa seperti seorang vanggel. Ia terobsesi dengan Ji Fei, dan tiba-tiba ia merasa sedih dan kehilangan. Namun kemunculan Li Ruoxi langsung membuatnya merasa hampa dan membosankan. Jika aku mengatakan bahwa aku adalah orang yang sedang menatap langit, maka Li Ruoxi adalah bintang paling terang di langit. Aku tidak ada bandingannya dengan dia. Berpikir tentang bagaimana Ji Fei pernah berkata bahwa istrinya adalah yang paling cantik, dia tidak mempercayainya dan malah meremehkan. Sekarang akhirnya saya tahu bahwa saya salah, istri orang lain memang cantik, aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Yang paling membuatnya kecewa adalah ekspresi Ji Fei saat menghadapi Li Ruoxi dan luka-lukanya baru-baru ini, yang penuh dengan kelembutan tak terhingga, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Ketika dia melihat Li Ruoxi, meskipun dia tahu bahwa tubuhnya dirasuki oleh Dewa Gu, dia masih memanjakannya, bahkan memanjakannya. Perasaan laki-laki seperti ini, cinta sejati laki-laki seperti ini, jarang ada di dunia. Bahkan jika Anda menanam racun cinta dalam diri Anda mungkin tidak menemukan pria yang benar-benar mencintai Anda seperti ini. Iri, bahkan sedikit kebencian. Aku benci diriku sendiri karena tidak memiliki pria seperti itu yang mencintaiku. Li Ruoxi berjalan perlahan ke arah Ji Fei dengan ekspresi dingin. Ji Fei baru saja memuntahkan seteguk darah kedua. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Ruoxi. Tepat saat dia hendak berbicara, tangan Li Ruoxi tiba-tiba terangkat lagi. Tangan Li Ruoxi yang awalnya putih telah berubah menjadi hitam, seolah telah diwarnai tinta, dan dia mencengkeram jantung Ji Fei dengan ganas. Li Ruoxi, yang sekarang dikendalikan oleh Gu Immortal, telah berubah total dan bahkan belajar seni bela diri. Akan tetapi meski begitu, bagi Ji Fei, hal itu tetap merupakan hal yang sangat mudah untuk dihindari. Namun Ji Fei menatap Li Ruoxi dengan tatapan penuh rasa menyalahkan diri sendiri dan kasihan. Dia tidak berniat menghindarinya. Dia bahkan ingin mendekat dan memeluk Li Ruoxi. Ini bagaimanapun juga, dia istriku, jangan pergi, dia akan membunuhmu dengan racun kelabang. Bai Ruo menjerit dan tiba-tiba melompat, sambil melambaikan tangannya. Ulat sutra emas Gu terbang ke arah Li Ruoxi. Jangan sakiti Ruoxi, Ji Fei tiba-tiba berdiri di depan Li Ruoxi. Engah, suara Ji Fei yang dipukul oleh ulat sutra emas Gu di belakangnya dan suara tangan Li Ruoxi yang mencengkeram lengannya di depannya terdengar pada saat yang bersamaan. Ji Fei tidak beruntung untuk melindunginya, dan dia khawatir akan menyakiti Li Ruoxi. Engah, seteguk darah muncrat keluar, suara mendesing. Li Ruoxi tiba-tiba menghindar ke samping, dengan cepat menghindari darah yang muncrat dari Ji Fei. Dasar pria kotor dan bau, Li Ruoxi mengumpat dengan marah, lalu tertawa. Dia telah diracuni oleh ulat sutra emas dan kelabang Gu. Aku tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Apakah dia masih bisa bertahan hidup? Sang Dewa Gu tertawa liar dan gembira di dalam tubuh Li Ruoxi. Tuan, pergi, naga hantu dan Phoenix bergegas pada saat yang sama untuk menarik Ji Fei. Jangan sentuh dia, dia penuh racun. Bai Ruo bergegas menghampiri Ji Fei sebelum mereka berdua, orang bodoh, pergi. Dia mengatakan sesuatu dengan genit,
dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menarik Ji Fei menjauh. Aku tidak akan pergi, Ruoshi. Ikutlah denganku. Saat Ji Fei berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menarik Li Ruoshi. Tetapi dia merasa seolah-olah ada banyak makhluk hidup yang menggeliat di dalam tubuhnya, seolah-olah mereka sedang bertarung. Wajah Bai Ruo menjadi pucat. Dia segera mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke mulut Ji Fei. Maju. Ji Fei ingin bergerak, tetapi tiba-tiba dia memuntahkan 2 suap kotoran. Li Ruoshi awalnya ingin datang dan membunuh Ji Fei, tetapi muntahan Ji Fei membuatnya kesal dan dia menjauh. Bai Ruo mengambil kesempatan untuk menarik Ji Fei dan berlari keluar dari keluarga Lin. Mendengus, kamu tidak akan bertahan hidup hari ini, haha. Sang Dewa Gu tertawa liar di dalam tubuh Li Ruoshi. Bab 912, Ji Fei yang tergila-gila. Ruoshi, aku suamimu Ji Fei. Ruoshi, kamu tidak mungkin tidak mengenalku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ji Fei sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak sadarkan diri sejak dia kembali dan terus berbicara omong kosong. Karena Ji Fei diracuni oleh racun ulat sutra emas dan racun kelabang, Phoenix dan hantu naga hanya bisa menonton dan tidak bisa membantu sama sekali. Meskipun Bai Ruo adalah wanita yang lemah, dia sama sekali tidak samar dan tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita. Ketika dia kembali, dia menelanjangi Ji Fei dan mulai mengobati racunnya. Kulitnya yang tadinya putih, tampak makin pucat karena sudah mengeluarkan banyak tenaga dalam merawat Ji Fei, bahkan membuat orang-orang jadi sedikit kasihan kepadanya. Akan tetapi, Ji Fei belum juga bangun, malah ia jatuh pingsan. Bai Ruo, apa kabar Tuan? Hantu naga bertanya dengan cemas. Bai Ruo sudah sangat marah setelah gagal menyelamatkannya. Setelah sekian lama dirawat, dia punya kesan buruk terhadap Long Meiying dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Tidak bisakah kau melihatnya sendiri? Dahi, Dragon Phantom sedikit marah dan ingin kehilangan kesabarannya, tetapi dihentikan oleh Phoenix. Sebagai seorang wanita, dia bisa merasakan kegelisahan dan perhatian Bai Ruo terhadap Ji Fei, dan dengan cepat bertanya, Bai Ruo, apa yang akan terjadi pada Tuan? Memikirkan Dewa Gu yang tertawa dalam hati Li Ruoshi dan berkata bahwa Ji Fei tidak akan selamat malam ini, dia pun merasa cemas. Bai Ruo melirik Ji Fei dengan sedikit kebencian di matanya. Aku juga tidak tahu. Ekspresi Phoenix berubah drastis. Apa yang kamu tahu? Long Meiying tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah. Dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap sombong. Untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, dia menggunakan Li Ruoshi sebagai umpan. Sekarang Li Ruoshi dikendalikan oleh Gu Immortal, dan hidup atau mati Ji Fei tidak pasti, dan dia berada dalam kondisi kebingungan. Kalau orang lain, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tetapi Li Ruoshi di depanku adalah kakak iparku. Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh Gu Immortal, dia masih terlihat seperti kakak iparnya. Ji Fei tidak menghindari serangan itu. Apa yang kamu inginkan darinya? Hatiku dipenuhi amarah, menyalahkan diri sendiri, dan kesakitan yang tak terlukiskan. Jadi, dia memarahi Bai Ruo dengan marah dan tidak senang. Bai Ruo juga sangat marah. Aku tahu kau akan segera mati. Anda, hantu naga hendak marah. Feng Huang segera menghentikannya, lalu meraih Bai Ruo. Saudari Bai Ruo, tolong bantu Long Meiying melakukan detoksifikasi. Mendengus, aku tidak peduli dengan hidup atau matinya. Bai Ruo berkata dengan marah, kamu tidak perlu khawatir tentang hidup dan matiku. Long Meiying, berhenti bicara dan minta Bai Ruo untuk membantumu melakukan detoksifikasi.
Meminta bantuannya untuk detoksifikasi? Bagaimana mungkin? Aku lebih baik mati daripada meminta bantuannya. Oh, hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana mungkin aku bisa mendetoksifikasi dirimu? Bairuo mencibir. Aku tidak butuh bantuanmu untuk detoksifikasi. Jika guruku sudah tiada, aku akan mengikutinya dan terus menjadi pengikutnya di dunia lain. Setelah Long Meiying selesai berbicara, pandangan tekad muncul di matanya. Tubuh halus Bairuo bergetar, dan matanya tiba-tiba dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah Long Meiying. Dia menatap Ji Fei lagi. Pesona macam apa yang dimiliki pria ini? Apa yang membuat Dragon Phantom begitu berani dan tak kenal takut? Menatap Phoenix lagi. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia menggigit bibirnya erat-erat dengan giginya dan membuat keputusan yang sama. Bairuo tiba-tiba merasa terkejut dan bingung terhadap Ji Fei. Setelah waktu yang lama, sebenarnya, racun di tubuh Ji Fei bukanlah hal terpenting saat ini. Bairuo, apa yang kau katakan? Feng Huang meraih Bairuo dan bertanya dengan cemas. Bairuo mengangguk. Dia terlalu terluka saat ini, jadi dia tidak akan bisa melawan racunnya. Ini Phoenix dan Dragon Phantom saling berpandangan pada saat yang sama. Sebenarnya racunnya bukan yang paling mematikan, karena sepertinya ada sesuatu di dalam tubuhnya yang dapat menekan racun tersebut. Sekarang racun kelabang yang tersisa tidak dapat memberikan serangan yang mematikan di dalam tubuhnya. Bairuo terus berbicara dengan rasa ingin tahu. Berdebar, Long Meiying berlutut tepat di depan Ji Fei. Raja Naga, kau berkata bahwa kau akan hidup dengan baik. Biarkan saudara-saudaramu kembali ke tanah air suatu hari nanti, dan biarkan saudara-saudara yang tertidur di tanah kembali ke tanah air mereka. Kau belum memenuhinya, dan mereka masih menunggumu di tanah dingin di negara asing. Berdebar, Phoenix juga berlutut. Raja Naga, kami tahu kau mencintai Li Ruosi, dan kau bisa menyerahkan segalanya di dunia ini demi dia. Tetapi jika kau mati seperti ini, Li Ruosi akan benar-benar tidak punya harapan. Jika kau hidup, dia mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Raja Naga, bangun cepat. Long Meiying berteriak dan hendak menarik Ji Fei, namun dihentikan oleh Bairuo. Ji Fei koma, namun dia belum kehilangan kesadaran. Namun, dalam hatinya, yang dapat ia pikirkan hanyalah Li Ruosi yang melihat kekejaman dan ketidakpeduliannya. Rasa sakit karena patah hati membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur dan mabuk. Jadi dia putus asa dan bahkan menyerahkan segalanya. Dalam keadaan linglung, dia mendengar teriakan naga hantu dan Phoenix. Itu seperti cahaya putih yang berkedip dalam kegelapan, atau lebih seperti dipukul di kepala oleh seseorang. Ruosi, aku ingin menyelamatkanmu. Aku harus menyelamatkanmu. Ah, Ji Fei tiba-tiba berteriak, menendang kakinya dengan keras, menendang selimut yang menutupi tubuhnya, dan melompat ke tanah. Raja Naga, kau sudah bangun. Naga hantu dan Phoenix berlutut di tanah dan berteriak dengan air mata keterkejutan di mata mereka. Mata Bairuo yang berair seperti dua kolam mata air saat dia menatap Ji Fei dengan keterkejutan di matanya. Ji Fei hendak berbicara ketika tiba-tiba dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia menunduk dan melihat. Dahi, tidak ada apa-apa. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Selimut yang baru saja ditendangnya tampak tertiup angin dan terbang langsung ke tubuhnya, melilit tubuhnya, dan wajahnya pun memerah. Pada saat ini, Feng Huang dan yang lainnya menyadari bahwa Ji Fei tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi tidak ada yang peduli lagi. Ji Fei menarik napas dalam-dalam, aku baik-baik saja, carikan aku pakaian. Bagus, setelah Phoenix selesai berbicara,
Dia segera berbalik dan berjalan keluar. Ji Fei melirik Long Meiying, yang langsung mengerti dan berlari mengejarnya. Hanya Ji Fei dan Bai Ruo yang tersisa. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ji Fei berkata dengan sopan, jangan berterima kasih padaku, aku tidak menyelamatkanmu. Lagi pula, aku bukan orang yang baik hati yang akan menyelamatkan orang. Bai Ruo menolak menerimanya begitu saja. Ji Fei merasa sedikit malu. Dia tahu bahwa Bai Ruo marah karena Lin Qiang datang untuk membuat masalah dan dia tidak membantu. Saat itu, aku pikir kamu luar biasa dan ingin. Kau mengatakan ini untuk berterima kasih padaku, kan? Bai Ruo tiba-tiba bertanya dengan kelembutan di matanya. Ji Fei tertegun, namun tetap tersenyum dan berkata, aku akan berterima kasih, baiklah. Aku membantumu menyembuhkan racun dan membaca semua rahasia pribadimu. Bagaimana caramu berterima kasih padaku, Ji Fei? Jika kau berterima kasih padaku dan membuatku merasa tersentuh, aku mungkin akan memberitahumu cara menyelamatkan Li Ruoxi. Teng, Ji Fei langsung berdiri. Wajahnya penuh kegembiraan. Seolah-olah dia telah melihat harapan terbesar di dunia. Bersambung.